Iya, kalau saya ini sebuah kejadian yang luar biasa sebenarnya Mbak bagi saya ya. Karena kita tahu si Ali Jabir itu kan saya pikir bagi semua kalangan bisa diterima. Beliau juga orangnya kan tidak fanatik bagaimana. Saya pikir orangnya mudah diterima oleh umat ya, dimanapun dia berada. Saya pikir ini memang perlu tanpa mendahului penyelidikan kepolisian kan. Jadi saya tidak tahu faktor apa di balik ini semua, tapi kan ini satu bahwa kita tahu bahwa ulama itu kan ulama warasatul anbiya kan pewaris para nabi, dan saya pikir beliau juga menyampaikan dakwah selama ini yang diterima masyarakat kan semua kan dakwah yang menyejukkan, memberikan pemahaman ilmu dan pemahaman kan, bukan bukan dakwah yang menyudutkan, bukan dakwah yang sekarang bahasanya yang terlalu fanatik, bukan juga yang anarki apa dan lain sebagainya kan. Saya pikir ini sebuah kejadian yang sangat disayangkan menurut saya. Sangat disayangkan dan semestinya tidak perlu terjadi. Karena ya kita tahu ya namanya pendakwah kan saya pikir tujuannya kan mulia. Jadi cuma ya saya lihat di televisi media itu kan bahwa katanya kan ada ini masa gangguan jiwa. Tapi saya pikir kalau lihat orangnya wah masa gangguan jiwa orang seperti itu kan. Jadi ya wallahu alam Mbak. Jadi saya menganggap bahwa ini sebuah peristiwa yang ya saya menganggap bahwa ini mudah-mudahan ini pertama dan terakhir lah yang dialami oleh para ulama kita, dan sepantasnya tidak boleh terjadi. Kalau ya zaman-zaman dulu kan kalau kejadian yang sangat mendiskreditkan ulama itu ya gerakan-gerakan ya seperti PKI kan yang dulu kan. Ya kalau saya tindakan seperti itu kan ya kejadiannya. Ya kalau tokoh politik misalnya mengalami ya bisa jadi kan ada ada kesalah apa ya. Tapi kalau seorang tokoh agama, ulama sekaliber Syekh Ali Jabir, saya pikir nauzubillah kalau orang memiliki dendam yang luar biasa kan. Jadi ya itu juga tidak bisa kita pastikan Mbak apakah memang murni ada gejala jiwa atau memang ada lagi faktor di balik itu, atau ada suruhan ya. Bahasa sekarang kan mungkin ada yang suruh dan lain sebagainya, tapi kita kan tidak boleh tetap praduga tak bersalah kan. Yang jelas saya pikir ketika kebaikan yang dilakukan, saya pikir ini sebuah ya kalau saya katakan ya ini kan perbuatan setan sebenarnya kan. Iya. Apalagi di tengah-tengah beliau menyampaikan majelis ilmu kan. Nauzubillah. Majelis ilmu kan majelis zikir. Saya pikir itu adalah bagian dari taman-taman syurga. Nah tiba-tiba dinodai dengan peristiwa kejadian seperti itu. Nauzubillah. Makanya saya bilang orang ini sudah bukan lagi manusia yang fitrah ada pada dirinya. Iya, kalau saya memang pernah satu kali juga mengalami Mbak, tapi dari memang kalangan teman-teman juga yang aktif di dakwah lain, artinya yang tidak sejalan dengan pemahaman yang saya bawa. Jadi pernah satu waktu itu setelah menyampaikan dakwah di Makassar ini, pas keluar dari masjid ya dicegat untuk diajak diskusi, tapi pemahaman ya dia kelompok kajian tertentu. Jadi cuma tidak sampai kekerasan. Sekalipun memang sempat maksudnya dia terpancing, ya saya cuma menyampaikan bahwa dakwah itu kan banyak hal yang mesti kita klarifikasi. Perbedaan manhaj itu kan wajar. Saya pikir empat imam mazhab juga kan ini yang terdahulu mulai dari Imam Abu Hanifah, mazhab Maliki, Syafi'i sampai Hambali kan mereka kan berbeda kan dalam tataran pemahaman, tapi kan mereka tidak saling menjelekkan, saling menjatuhkan, dan saya pikir itulah yang harus kita jadikan cerminan. Tapi memang di masyarakat kita ya itulah saya bilang tadi, karena kita kan sudah banyak kelompok-kelompok dakwah tertentu yang afiliasinya kan beda-beda, dan terkadang memang ada teman-teman juga yang saking memahami bahwa ketika mereka sampai pemahamannya itu yang menganggap paling benar, itu yang keliru. Karena saya pikir kalau kita berbicara tataran fikih memang kita harus berbeda kan, namanya pemahaman. Sama dengan tafsir, menafsirkan sesuatu kan pasti berbeda. Jadi saya pikir ya lumrah lah. Kalau saya kembalikan aja, di zaman Rasulullah kan juga begitu. Rasulullah ketika berdakwah kan tidak semua orang bisa menerima kan. Jadi saya bilang selama masih mau berbicara dengan lisan, kita mau komunikasi, mari tidak ada masalah kita berbeda.
Tapi saya pikir kalau sudah kekerasan itu bukan watak dan karakter seorang pendakwa kan. Bukan lagi, ya kita kan ini kan pendakwa kan membawa sebuah misi yang mulia kan, memberi kesejukan dan kedamaian di tengah umat. Nah kalau kita yang saling sikut dan saling menyalahkan dan menjatuhkan, saya pikir itu sesuatu yang perlu kita luruskan bersama. Kalau pernah dihadang, saya pernah Mbak satu kali di sebuah apa ini BUMN, ya Badan Usaha Milik Negara, habis ceramah, ya mungkin ceramah saya mungkin dia menganggap bahwa saya sempat mungkin ada humor, tapi dia kan tidak menerima bahwa dakwah itu tidak boleh seperti itu. Saya bilang Rasulullah kan juga berdakwakan, dakwah beliau kan tidak mesti bahwa ketika kita memberikan itu kan tergantung dari metode kita. Di saat masyarakat umat jenuh kan tidak ada sekali-kali kita membuat mereka untuk refresh, paling tidak memberi penyegaran selama kan tidak lari dari esensi dakwah itu. Saya pikir begitu. Cuma dia kan ya teman-teman yang di mazhab tertentu itu kan, di aliran itu kan dia menganggap bahwa dakwah itu harus serius. Nah, saya pikir itu perlu kita luruskan. Saya pikir inti dakwah itu kan bagaimana sampai di umat. Ya, kalau membuat orang misalnya kan terkadang ada nilai humor kan, saya pikir itu kan tergantung dari pribadi kita. Selama tidak istilahnya dalam berdakwah itu kan kita over ya, terlaluan, tapi memberikan bumbu-bumbu dakwah supaya masyarakat segar menerima, enak nyampe kan ada persoalan. Ya cuma mereka kan tidak mau seperti itu. Jadi ada memang teman-teman yang seperti itu. Tapi kalau kekerasan fisik, ya alhamdulillah. Nah, saya pikir kalau orang sudah benturan masalah dakwah, kita harus itu perlu. Ini kan kita ini kan bukan mencari pembenaran, tapi kita ingin memberikan kesejukan di depan umat. Gitu, Mbak. Jadi saya pikir ini faktor. Kalau pribadi saya pikir jauh dari itu, Mbak, karena saya pikir sosok Ali Jabir seorang ulama yang lahir di tanah kelahiran Rasul, ya artinya di tanah Rasulullah kan gitu. Jadi dari Madinah, kemudian dakwanya selama ini kan Al-Quran. Saya pikir sama dengan kita di Wisata Hati kan sama-sama membumikan Al-Quran. Jadi saya pikir kalau ada orang memang yang berusaha menodai dengan cara mencelakai, saya pikir itu memang sudah bukan lagi dari pemikiran jernih dari Islam. Kalau kita kembali kepada hukum Islam, ya jelas kan diangkat hukum bagi orang kan yang hilang kesadaran kan. Jadi hukum apa yang kita mau terapkan sama mereka? Ini orang gila itu kan dianggap tidak waras kan, tidak berfungsi secara normal. Kalaupun itu terjadi, ya saya pikir kalau kita hukum di negara Indonesia mungkin ada hukum yang memang kalau memang dia sakit jiwa, kita masukkan ke rumah sakit jiwa sampai dalam batas proses tertentu. Tapi ketika misalnya sudah sembuh, tetap kan hukum pidana tetap harus jalan. Jadi saya pikir ya saya sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Syekh Jabir kemarin ketika orang ini yang sudah menusuk beliau, menyakiti beliau di saat ini di saat dipukul, tapi beliau masih mengatakan perlakukan dia sebagai manusia. Jadi saya pikir ini luar biasa, Mbak ya. Jadi kita yang tersakiti, kita yang langsung berhadapan langsung. Nah, di saat orang ini menderita, saya pikir ya sama dengan di zaman Rasulullah ketika diancam dengan pedang kan. Di saat waktu itu Rasul tidak berdaya, tapi ketika Rasulullah membalikan keadaan, dia sendiri di situ luar biasa, Mbak. Jadi saya pikir seorang syekh yang luar biasa beliau. Artinya menjadi contoh bagi kita bahwa dalam keadaan seperti tersakiti, tapi naluri seorang ulama ya masih merasa bahwa ini perlakukan dia sebagai manusia. Padahal kalau secara manusia, secara kita pasti mengatakan pasti tentu emosi kan, Mbak ya. Tapi saya pikir ini luar biasa bagi beliau. Dan saya kalau ranah kita ya kita kembalikan kepada aparat bahwa itu hukum. Karena ini kejadian terkait dengan persoalan peristiwa hukum. Jadi memang harus ditangani secara hukum. Tapi kalau secara Islam ya tentu saya pikir apa yang dialami beliau, guru kita Syekh Ali Jabir, itu ya sebuah ujian yang luar biasa. Saya pikir namanya kita manusia tidak lepas kesalahan dan kekhilafan. Mungkin itu caranya Allah untuk menggugurkan dosa dan kesalahan dengan kejadian itu.
Tapi menjadi catatan kita bagi semua bahwa ya ketika ada majelis itu tentu memang harus ada juga harapan bahwa jaminan keselamatan seorang dai, seorang ulama, penceramah kan kita dibutuhkan. Saya pikir ya, jadi kalau misalnya panitia membuat acara pengajian zikir, paling tidak protesi tetap. Ini kan artinya supaya peristiwa ini tidak kecolongan di lain waktu dan kesempatan, Pak. Ya, saya pada intinya kita kembalikan secara hukum. Jadi kalau memang pelakunya nanti terbukti setelah diadakan penelitian atau apa, nah, kemudian dia memang betul-betul sakit jiwa, ya masukkan ke rumah sakit jiwa, setelah itu diproses sampai dia sembuh, tapi ya paling tidak boleh keluar dari ranah hukum, harus tetap jalan. Ya, artinya kalau kita ingin proteksi secara ketat, memang mungkin kita agak berat ya. Karena kalau misalnya ulama, seorang penceramah dai turun, ya beda kalau misalnya mungkin kapasitasnya seperti Pak Kapolri, pejabat-pejabat negara, tentu kan, ini yang saya bilang, karena kalau kita di tataran masyarakat ini pasti menganggap bahwa ulama ini kan nggak ada musuh, ya kan? Tidak ada kepentingan. Beda dengan tokoh-tokoh politik, beda dengan tokoh-tokoh petinggi negara, kan tentu jaminan keselamatannya lebih kuat. Kalau kita ini pendakwah kan jaminannya ya paling kita kembali kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, tapi secara manusiawi tetap saya mungkin menyampaikan secara pribadi ya, dimanapun, jadi tetap kita harus menerapkan juga, artinya mewanti-wanti bahwa segala potensi itu tetap harus kita minimalisir hal-hal seperti itu. Jadi paling tidak kalau panitia misalnya memanggil seperti penceramah atau ulama, paling tidak kan mungkin ada orang di samping kiri kan, yang memang proteksi. Karena saya lihat kejadian di video kemarin itu kan, orang kan ya tidak menyangka kan, tiba-tiba langsung ya. Saya pikir itu bisa diproteksi. Makanya saya lihat di organisasi seperti NU itu kan biasanya kalau turun pendakwaan kan biasanya kan ada banser. Ada kan banser ya kan. Saya pikir itu juga bagus karena ya di saat mengantisipasi keadaan mana kita tahu, Pak. Jadi lagi menghadapi ribuan jutaan umat yang isi kepalanya tidak sama, kemudian nyawa itu mereka juga beda-beda ya. Nah, saya pikir ini memang luar biasa, Mbak. Tapi sekali lagi itu saya bilang, ini ujian bagi para pendakwah, para ulama kita, ujian sekaligus menjadi muhasabah dan pelajaran untuk selalu mengantisipasi segala bentuk kemungkinan yang bisa terjadi. Nah, apalagi di tengah, ya ini saya bilang tadi, Mbak, di tengah masyarakat, saya pikir di situ ada Muhammad, pasti juga ada Abu Jahal di situ, Pak ya. Seorang pendakwah memang harus begitu, Mbak, dan memang kita ketika berdakwah kan tidak semua isi kepala mampu menerima seperti apa yang kita inginkan. Pasti perbedaan itu ada. Dan itu lumrah.